Gua mulai video ini dengan satu pertanyaan simpel. Di saat Bitcoin berdarah, Ethereum makin tenggelam, kenapa cuma satu alt yang tercetak green candle? Sementara market isinya doom, despair, dan timeline penuh copium. Ada satu project yang kelihatannya sama sekali nggak peduli sama semua itu. Namanya Hyperliquid. Dan hari ini kita akan bongkar kenapa Hype kelihatannya jadi satu-satunya alts yang masih investable di market sekarang. Kita harus jujur dulu sama kondisi market sekarang. Kita bukan di bull market, kita bukan di sideways market. Market kita tuh udah capek. Bitcoin naik dikit, turunnya lebih dalam. Naik dikit, turun lagi lebih dalam. Ethereum makin hari makin bikin Tom Lee makin stres ya. Dan alts ya kalian bisa lihat sendiri. Kebanyakan cuman proyek ekstraktif, launch buat dump, tokenomicsnya jelek, farming user lalu ditinggal, retail tentunya capek, dan smart money makin hari juga makin selektif. Di environment kayak gini, harusnya semua altcoin itu udah bleeding. Tapi anehnya, si hype ini malah sebaliknya. Kita mulai dari fakta yang paling basic. Dalam 2 bulan terakhir aja, Hyperliquid mencatat 370 miliar kumulatif trading volume dan 112.000 user baru. Ini bukan angka kecil. Dan TVL ini bukan tipu-tipu. Ini benar-benar nunjukin real usage. Dan yang paling penting, Hyperliquid ini sudah berkali-kali ngalamin yang namanya stress test. High volatility, high volume, event makro, ya. Dan sistemnya Hyperliquid ini 100% tetap jalan. Artinya apa? Artinya, Hyperliquid ini berhasil membuktikan satu hal penting. On-chain exchange ini bisa seefisien centralized exchange. Jadi intinya karena si Hyperliquid udah dapat trust dari para usernya, tentu aja ini datengin banyak liquidity ke platformnya Hyperliquid. Yang ujung-ujungnya jadi revenue buat Hyperliquid dan semakin banyak hype yang di buyback dan di burn. Tapi kekuatan Hyperliquid ini bukan cuman di DEX yang cepat dan tahan banting. Si Hyperliquid ini benar-benar mau jadi house of all finance. Dan ini mulai kelihatan sejak adanya HIP3. Buat kalian yang baru dan mau belajar tentang hype, jadi HIP3 ini adalah momen di mana orang mulai sadar, oh ini bukan sekedar centralized exchange yang on-chain. HIP3 ini memungkinkan siapapun untuk permissionless deploy perpetual market langsung di atas Hyperliquid. Dampaknya ini gede banget, karena tiba-tiba saham, indeks, forex, komoditas, semuanya bisa diperdagangkan secara on-chain, tanpa izin. Contoh nyatanya gini, kemarin itu ada I told you moment dari para emak-emak, ya kan? Karena harga emas, harga silver, harga koper, metal-metalan lah, semuanya naik. Dan ini semua bisa diperdagangkan di Hyperliquid. Volume metal trading di Hyperliquid ini tembus 1,7 miliar dolar. Dan silver sendiri itu trading volumenya 1,2 miliar dolar. Bandingin dengan ETF silver di TradFi yang volume hariannya itu sekitar 25 miliar dolar. Kelihatannya jauh. Tapi ingat loh, Hyperliquid ini baru live sekitar 3 tahun. Sedangkan ETF itu udah berjalan puluhan tahun. Jadi gap itu sebenarnya sangat-sangat kecil. Dan hasilnya harga hype naik 72% dalam 3-4 hari terakhir. Tapi HIP3 ini cuman pijakan lompatan ke yang lebih tinggi. Hyperliquid baru aja ngumumin HIP4 karena di sini banyak orang mulai serius lihat hype ini sebagai aset jangka panjang. Ya, HIP4 ini singkatan dari Hyperliquid Improvement Proposal 4. HIP4 ini memperkenalkan satu produk baru, yaitu namanya outcome trading. Mereka akan ngeluarin binary market, prediction market, dan option trading. Dengan kata lain, Hyperliquid sekarang masuk ke teritori prediction market dan option. Kenapa ini penting? Karena market dari prediction market itu sebenarnya gede banget. Bayangin ya, di November volumenya $10 billion, Desember $12 billion, Januari $18 billion. Terus gimana dengan option trading? Di November kemarin, dia sentuh $192 billion. Desember, $117 billion. Dan di Januari, $112 billion. Sekarang kita masuk ke hitung-hitungan ya. Kalau seandainya, ini seandainya ya, Hyperliquid ini ambil 30-50% volume dari prediction market yang ada sekarang. Atau sebagian kecil options dari kripto. Berarti estimasi kasarnya, si Hyperliquid ini bisa dapat 1,5 sampai 3 juta dolar per bulan dari prediction market
dan 11-15 juta per bulan dari option. Tentu aja ini hitungan konservatif, tapi bahkan dengan asumsi yang super hati-hati, angka revenue-nya ini udah sangat-sangat menjanjikan. Dan ingat ya, Hyperliquid ini kan punya mekanisme value accrual. Jadi semua revenue-nya dia, ya nggak semua sih, 99% itu digunakan untuk buyback dan burn token HYPE. Satu hal yang orang-orang sering lupa, Hyperliquid itu kan composable. Jadi builder bisa bikin DeFi strategy, structured products, yield play, hedging tools langsung on top of perpetual market, option, dan outcome trading dari Hyperliquid. Kalian bandingin dengan centralized exchange. Jadi di Hyperliquid, ini possibility-nya benar-benar nggak terbatas. Jadi sekarang udah nggak bingung lagi dong kenapa hype ini kesannya kayak ngelawan arus di saat semuanya lagi down. Karena Hyperliquid ini ada real usage, ada product expansion, ada revenue potential, ada value capture, dan tentunya ada builder ecosystem. Di saat market penuh darah, Hyperliquid bukan cuma bertahan, justru dia malah berkembang. Kalau menurut kalian, gimana potensi hype ke depannya? Boleh dong share di kolom komen. Kalau kalian suka video ini, boleh bantu like, subscribe, jadi kalau misalkan ada video baru, kalian nggak ketinggalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.